Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih buat para subscriber yang udah 2.500 ya. Oke, gue sangat apresiasi. Komen-komen beberapa juga ada pernah gue reply, tapi yang lain yang belum gue reply nanti gue akan coba reply. Tapi ya pasti gue selalu tidak akan pernah berhenti mengajak fans Manchester United untuk berpikir logis dan sistematis. Selamat dulu buat Alejandro Garnacho yang dimana dia memenangkan penghargaan Puskás Award 2024 untuk gol terbaik, di mana gol itu adalah gol pada saat melawan Everton. Sebenarnya itu di bulan Desember ya, cuman kan waktu itu batasnya yang 2023 emang cuma sampai November. Jadi dia masuk dalam kategori 2024. Tendangan saltonya yang membuat kita unggul 1-0 dengan Everton itu menjadi gol terbaik 2024. Ya, seperti gue bilang, Garnacho ini bukan pemain yang harus dijual, enggak. Dia masih umur 20. Ini anak dimasukin sekolah lagi dulu aja deh gitu ya, masukin akademi lagi aja dulu deh, karena mental dia, teknik dan skillnya dia, kapabilitasnya dia, visinya dia harus masih terus diasah supaya dia masih bisa masuk di level ya, di level permainan senior tim. Itu buat Garnacho. Gue nggak pernah bilang Garnacho untuk dijual segala macam, nggak. Dia disekolahin dulu, balik lagi ke akademi gitu. Biar dia juga sadar gitu loh, oh gue masih ada dan masih banyak kekurangan, jadi ya gue harusnya sih banyak belajar lagi gitu. Kemarin gue udah ngomongin Marcus Rashford, ya nanti dulu aja ya, terlalu berlarut-larut dia ngomongin Marcus Rashford, mau dia curhat dalam wawancara lah, entah itu PR-nya dia untuk mengharapkan belas kasihan atau gimana, ya kita tunggu aja. Tapi kalau udah daripada berlarut-larut gini, daripada beritanya naik turun, udah mendingan selesai, dihilangin, dilepas, beban juga nggak ada gitu kan, beban gaji, beban media, beban tekanan ke klub, ke Amorim ditanyain terus ya. Besok lusa ya, kita akan menghadapi Tottenham Hotspur di ajang Carabao Cup di perempat final, yang dimana kita akan menghadapinya di stadion Tottenham Hotspur. Tapi sebelumnya gue pengen bahas juga mengenai 5 hal ya yang improvement yang sudah bisa kita lihat dari Ruben Amorim. Ada yang bilang, ya ilah baru menang lawan City sekali aja udah ribetnya minta ampun. Menang menang ya, bukan kita ya jumawa is oke dong, kan sombong boleh kalau klubnya klub bolanya itu menang, tapi bukannya kita jadi berlebihan, enggak. Tapi ya kita sebagai fans kan melihat gitu loh, sesuatu yang ada peningkatan. Nah ya, jadi mau lo bahas sampai 2 tahun lagi pun juga nggak masalah gitu loh ya. Nanti kan kita ngeliat hasil akhirnya aja, yang walaupun ada yang bilang ya ilah cuma dari peringkat 13 ke 13 juga ribut amat lah. By the way, kita cuma beda 5 poin loh sama Manchester City, masih sisa pertandingan 22 pertandingan lagi gitu ya. Emang lo berpikir City nggak bisa turun lagi? Bisa. Liverpool pun masih bisa turun lagi. Jadi gini, kita kan sama-sama nonton pertandingan ya. Gue nggak ngomongin masalah data statistik gitu ya. Kita ngomongin fakta yang kita lihat dulu aja. Pertama ya, menurut United Identity adalah satu yang telah diimprove oleh Amorim adalah keberanian kita untuk mengontrol permainan. Ya, walaupun itu kita ngelawan Manchester City loh, tandang loh. Ya. Jadi seperti yang si Amorim bilang, ya kita harus berani untuk megang ball possession. Karena dengan ball possession itu ya build up play-nya, strategi penyerangannya bisa kita bangun ya. Cuman yang bisa lo lihat bahwa dalam upaya mengontrol permainan itu,
ya, Ruben Amorim tuh mengatur temponya gitu lah. Ya. Kan seperti gue bilang, kita nggak terlalu abis-abisan dibombardir lah, yang possession football kita zaman dulu sampai 20%, 30% melawan City gitu. Tapi Amorim berani untuk ngambil inisiatif untuk press, untuk push, mengambil kontrol permainan, tapi diatur temponya. Karena kenapa? Ya lo nggak mungkin juga, apalagi lawan City ya, mencoba untuk mengontrol possession football lebih dari 70% gitu loh. Ya. City aja maunya sepanjang pertandingan mengontrol permainan, tapi dia enggak gitu. Dia lebih mengatur temponya gitu loh. Mungkin 10 menit ini kita pegang nih. Cuma 5 menit kemudian ya udah enggak apa-apa, kita digembur. Gitu. Kita main pragmatis. Ya. 15 menit kemudian kita pegang posisi football, 10 menit kemudian ya udah biarin mereka yang ngambil. Ya. Itu juga yang membuat poin gue kedua, pemain tidak cepat capek. Ini improvement yang kedua nih yang gue bilang. Dulu masih inget kan kita ketika 30-40 menit pertama gitu, zaman Ten Hag, ini bukan banding-bandingin dengan kesalahan Ten Hag ya, kita kan nge-press terus tuh. Zaman Rangnick juga gitulah, nge-press terus untuk ngambil possession football, untuk selalu nge-press lawan. Akhirnya apa? 40 menit sesudahnya tuh babak kedua, biasanya kita udah habis bensin, capek. Bahkan kemarin mungkin udah 60 menit udah capek, akhirnya kita zaman waktu itu kebobolan terus di akhir-akhir pertandingan. Nah ini salah satu poin kedua yang gue lihat diimprove oleh Amorim, bahwa saat ini pemain tidak cepat capek gitu. Karena itu dia mengatur tempo, bagaimana kapan kita mau nge-push, kapan kita nge-press, kapan kita mengontrol. Ya. Lo jangan ini mengontrol permainan dengan gaya Guardiola, itu kan juga menguras tenaga. Ya bertahan dengan parkir bus pun juga menguras pikiran gitu loh ya. Terus yang ketiga, gue melihat bahwa Amorim sudah bisa mengurangi beberapa kesalahan atau mistake ya. Contoh bagaimana kayak saat kita kehilangan bola ya, losing ball-nya kemarin sih udah menurun ya. Terus delay, nah delay permainan itu memang masih ada, tapi kemarin itu udah mulai banyak terlihat cepat mengalihkan bola. Kayak contoh yang umpannya Højlund ke Bruno, yang Bruno gagal, itu masuk cepat tuh. Termasuk gol yang terakhirnya Amat gitu. Itu kan kalau misalnya si Lisandro Martinez itu ngedelay 2 detik aja, itu gak bakal terjadi gol tuh. Itu pun juga ada videonya tuh kemarin, katanya pas Licha itu pegang bola, si Ruben udah teriak amat, kasih Amat, langsung lah cepet direct passingnya itu ke Amat, dan terciptalah gol kedua kita. Jadi tapi tidak luput juga, masih ada beberapa yang kesalahan atau mistake yang masih perlu diperbaiki, kayak defense corner, set pieces. Tapi defense open play kita udah bagus, pertahanan kita dalam menghadapi open play udah bagus. Kita nggak nerima shot loh kemarin, shot dari long shoot ya, yang kayak dulu lah zaman Ten Hag tuh abis kan, si Onana bisa sampai 20-30 shot. Nah itu udah nggak terima lagi tuh gue. Jadi itu meminimize mistake-nya udah mulai kelihatan dari Ruben Amorim. Terus yang keempat, kedisiplinan dan transparansi ya. Dia udah bisa menerapkan kedisiplinan dan transparan ya. Contohnya aja masalah Rashford dan Garnacho, yang katanya sih ketika sesudah ada penyelidikan nih, katanya bukan Garnacho juga yang ngelik, bukan Amad Diallo juga yang ngebocorin. Jadi siapa dong nih? Nah cuman satu yang dipegang oleh Amorim, dia berdasar pada performance, bukan reputation, bukan reputasi. Jadi lu hentikanlah statistik-statistik, wah Rashford berapa gol, udah banyak. Nggak butuh itu. Performance di lapangan ya, penampilan lu di lapangan gimana. Bukan masalah wah creative chances, nggak, performance. Dia mentingkan performance dibandingkan reputasi lu.
reputasi lo dulu mungkin Casemiro juara 5 kali Liga Champion kayak, reputasi lo si ya mungkin Eriksen atau apa, reputasi lo Rashford dulu adalah si pemain Manchester Academy, nggak performa di lapangan, memainkan game plan-nya dia, jalan nggak, menjalankan nggak. Itu yang gue lihat di poin keempat. Mungkin yang poin kelima adalah respon dia ya respon dia terhadap permainan gitu, cepat mengganti strategi. Kayak contoh kemarin, ya udah dia biasa tuh menit ke 58, 59 menjelang 60 tuh langsung ganti 3 pemain, cepet gitu loh. Terus begitu masuk pemainnya cepet lagi mengganti posisi. Oke, kita sekarang kayak saatnya kita nggak bermain pragmatis, saatnya kita harus berani nge-pressing, garis pertahanan kita tinggi. Itu menurut gua cepat merubah taktik dan strategi dalam mengantisipasi pihak lawan. Kalau dulu kan zamannya Ole lah, ya gue sih bilang aja zamannya Ole dulu kan lama tuh antisipasi perubahan, penggantian pemain udah ketinggalan 0-1 menit ke 92 baru masuk ke striker. Zaman si Ten Hag juga gitu. Jadi si pemain yang pelatih yang sangat-sangat fleksibel, respon terhadap permainan itu cepat, khususnya dalam pergantian, dalam perubahan strategi, perubahan taktik. Nah, itu yang menurut gua poin kelima yang bisa kita lihat dari Ruben Amorim. Semoga ini menjadi konsisten dan lebih baik. Nah, ini yang menjadi catatan fans United. Konsisten dan lebih baik sehingga kedepannya kita bisa konsisten juga untuk menang. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.